Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jamaah fardhu subuh di Masjid Al-Ikhwan yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, di pagi hari ini kita akan mengkaji firman Allah di surah Al-Kahfi ayat 23 dan 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ay yasha Allah. Wazkur rabbaka idza nasit wa qul 'asa ay yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada." Kalau kita coba artikan, Allah berfirman, dan janganlah sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, aku pasti akan melakukan ini besok, kecuali engkau mengatakan insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika engkau lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan petunjuk kepadaku agar aku lebih dekat kebenarannya daripadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jamaah rahimakumullah, ayat yang tadi kita bacakan ini salah satu ayat dalam surah Al-Kahfi. Dan secara spesifik ayat ini diturunkan karena suatu latar belakang. Diceritakan dalam beberapa kitab-kitab tafsir, orang-orang musyrikin di Mekah suatu ketika mendatangi orang-orang Yahudi di Madinah. Mereka mengadu, lantas mengatakan, di Mekah ada seseorang di antara kami yang mengaku dirinya nabi. Apa kira-kira pertanyaan yang harus kami tanyakan kepadanya untuk menguji apakah dia seorang nabi yang benar atau hanya seorang nabi bodoh, seorang yang berpura-pura mengaku dirinya nabi padahal dia bukanlah nabi. Kenapa orang musyrik di Mekah bertanya pada orang Yahudi? Karena tentunya orang Yahudi ini dikenal sebagai ahli kitab. Mereka punya kitab suci yang diyakini itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya orang Yahudi lebih kenal tentang sifat nabi terakhir sebagaimana yang disebutkan dalam kitab suci mereka. Maka ketika itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang-orang musyrikin Arab di Mekah, coba kalian uji yang mengaku nabi itu dengan menanyakan 3 pertanyaan. Kalau dia bisa jawab, berarti dia seorang nabi. Tapi kalau dia tak mampu jawab, berarti dia adalah seorang yang hanya mengaku-ngaku nabi tapi bukan nabi.
Apa pertanyaannya? Pertanyaan pertama, tanyakan Muhammad tentang para pemuda yang meninggalkan kampung halamannya untuk menyelamatkan agamanya, kemudian Allah tidurkan mereka ratusan tahun. Kemudian dilihat lagi, tanyakan pada Muhammad tentang ruh. Apa hakikat ruh? Kalau dia bisa jawab, berarti dia nabi. Tak bisa jawab, berarti bukan nabi. Kemudian pertanyaan ketiga, tanyakan Muhammad tentang seorang raja yang adil yang melakukan perjalanan dari timur ke barat, barat ke timur, dan banyak membantu rakyat dan warganya. Ketika itu pulanglah orang-orang musyrikin di Mekah untuk kemudian mengajukan pertanyaan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, kami akan meyakini kebenaran apa yang kau sampaikan kalau kau bisa jawab 3 pertanyaan kami. Kata orang-orang musyrik itu. Ditanyalah tentang sekelompok pemuda yang meninggalkan kampung halamannya demi menyelamatkan agama mereka, kemudian ditidurkan Allah. Itulah kisah Ashabul Kahfi. Kemudian ditanya lagi, apa itu ruh Muhammad? Jelaskan sama kami hakikat ruh. Kemudian pertanyaan ketiga, ceritakan pada kami tentang sosok raja yang adil yang melakukan perjalanan dari timur ke barat, barat ke timur, dan banyak membantu rakyat. Ketika itu Rasulullah Muhammad SAW saking gembiranya mendapatkan pertanyaan itu, karena orang-orang mengatakan kami akan beriman kalau kau bisa jawab. Saking gembiranya Rasulullah kemudian berkata, besok kalian datang balik, akan kusampaikan jawabannya sama kalian. Dan tentunya tatkala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu, dia berharap Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepadanya untuk menjawab 3 pertanyaan tadi. Sehingga kalau terjawab pertanyaan itu, bayangkan tokoh-tokoh, pemuka-pemuka masyarakat dari orang-orang musyrik di Mekah semuanya berbondong-bondong masuk Islam. Namun apa yang terjadi? Rasulullah Muhammad SAW mengiyakan, aku akan bawa jawabannya untuk kalian besok, datang balik. Tapi dia lupa mengucapkan insya Allah. Maka yang terjadi apa? Besoknya balik datang orang-orang musyrik. Ternyata Jibril belum turun. Lusa datang lagi, mana Muhammad jawabanmu? Jibril juga tak turun. Dan lambat turun wahyu hingga 40 malam. 40 malam tak turun-turun Jibril. Sedangkan Nabi sudah berjanji memberitahukan jawabannya besok. Akhirnya kondisi ini membuat Nabi Muhammad menjadi bulan-bulanan orang musyrik. Lihat tuh Muhammad, tukang tipunya itu. Dia berjanji untuk menyampaikan jawaban. Udah lebih sebulan tak ada jawabannya. Kemudian turunlah firman Allah di surah Al-Kahfi ini, sekaligus turun bersama jawaban-jawaban atas pertanyaan yang dikemukakan di surah Al-Kahfi. Allah katakan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali engkau Muhammad atau siapapun dari umatmu mengatakan, aku pasti buat besok, aku pasti kerjakan ini besok, kecuali dalam perkataannya itu hendaklah dia beradab kepada Allah dengan mengucapkan insya Allah. Apa makna insya Allah? Jika Allah menghendaki. Nah tentunya ini menggambarkan kepada kita para hadirin
bahwasanya tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di alam semesta beserta segala isinya kecuali peristiwa itu terjadi dengan izin Allah. Daun yang kering dari pohon tidak akan jatuh daun itu kecuali karena Allah izinkan itu. Berputar bumi pada porosnya, berputar bumi mengelilingi matahari, tidak akan terjadi itu kecuali kalau Allah menghendakinya. Tidaklah seorang wanita mengandung, tidaklah seorang wanita bersalin, tidaklah seorang pria dapat rezeki kecuali itu terjadi atas izin Allah. Karena inilah yang menunjukkan keimanan kita. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah sebuah daun kering jatuh dari pohon kecuali Allah tahu. Bukan sekedar tahu, tapi bisa terjadi karena Allah mengizinkan. Nah, jadi ketika kita berjanji untuk melakukan sesuatu, maka satu sisi memang kita bertekad untuk melakukannya. Ya, aku akan pergi ke sana. Tapi jangan lupa, terwujudnya satu perbuatan bukan hanya semata-mata usaha seorang hamba, tapi di dalamnya juga harus disertai dengan izin Allah. Ya. Kita pengen, udah kita nikahkan, aku mau gerak ke sana. Tapi bisa saja ada hal-hal di luar kemampuan kita yang kemudian menjadi penghalang, sehingga apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan tidak dapat terpenuhi. Sehingga jamaah rahimakumullah, bagian dari beradab kepada Allah, apapun yang ingin engkau lakukan dan memang kau sudah bertekad untuk mengerjakannya, sempurnakan itu dengan gantungkan peristiwa kejadiannya atas izin Allah. Insya Allah, jika Allah menghendaki. Berarti walaupun kita sudah bertekad, Allah tak kehendaki, tak jadi. Makanya dikatakan dalam Al-Quran apa? Fa'alun lima yurid. Allah maha mewujudkan apa yang dikehendaki. Kita punya kehendak, Allah punya kehendak, tapi yang wujud hanya kehendak Allah. Kita pengen kehendak kita terwujud, tapi sekiranya kehendak itu tak sejalan dengan kehendak Allah, yakinlah tak wujud. Anta urid wa ana urid walakin Allah fa'alun lima yurid. Kau punya mau, aku pun punya mau, tapi Allah maha mewujudkan apa yang dia mau. Nah, ini makna insya Allah. Jadi bukan sekedar ucapan biasa. Karena kita melihat di dalam Al-Quran, semua para nabi, orang-orang soleh terbiasa untuk mengucapkan insya Allah. Dan ini adalah bagian dari karakter para nabi dan orang-orang soleh. Tak lupa dia, apapun yang dijanjikannya tetap beradab dengan Allah dengan mengucapkan insya Allah. Siapa yang pertama? Nabi Yakub. Nabi Yakub alaihi salam ketika akan melepaskan anak-anaknya, abang-abang Yusuf alaihi salam, untuk berangkat ke Mesir, minta sumbangan karena krisis yang menimpa negeri Palestina ketika itu. Apa kata Yakub? Udkhulu Misra insyaallah aminin. Masuklah kalian ke negeri Mesir dengan izin Allah dalam kondisi aman. Jadi ini kata Nabi Yakub. Jadi insya Allah bukan hanya ucapan umat Nabi Muhammad. Nabi Yakub sudah ajarkan Nabi dulu. Ketika dia lepaskan anak-anaknya, udkhulu Misra insya Allah amin. Masuklah ke Mesir, mudah-mudahan insya Allah dalam kondisi aman. Begitu juga Nabi Musa ketika akan berguru kepada Nabi Khidir.
Waktu itu Nabi Khidir berkata, kau tak bisa sabar kalau ikut denganku. Banyak-banyak tanya nanti, nggak bisa sabar kau. Gimana kau sabar atas sesuatu yang kau tak pahami? Apa janji Musa kepada Khidir? Musa berkata, satajiduni insyaallahu sabira wal a'silaka amra. Kau akan temukan aku insyaallah termasuk orang yang bersabar, dan aku tak akan durhaka kepadamu. Ini Musa pun mengucapkan insyaallah. Yakub mengucapkan insyaallah, Musa mengucapkan insyaallah. Nabi Syuaib begitu juga. Ketika Nabi Syuaib mau menikahkan salah seorang dari putrinya kepada Musa, apa kata Nabi Syuaib? Satajiduni insyaallah minal muhsinin. Insyaallah kau temukan aku termasuk orang baik. Jadi orang tidak bersegera untuk mengatakan ya pasti itu. Tidak ada kepastian pada kamus manusia kecuali atas izin Allah. Nah, karena kalau orang mengatakan udah pasti itu, udah pasti ini, ya mungkin menurutmu pasti. Tapi ada faktor-faktor di luar dirimu. Kalau Allah nggak menghendaki, nggak jadi. Sehingga kata-kata insya Allah ini begitu penting. Bahkan Nabi Ismail alaihi salam, ketika bapaknya Ibrahim mengatakan, nah, aku bermimpi aku sembelih kau. Macam mana? Apa kata sang anak? Wahai ayahanda, ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerjakan apa yang Allah perintahkan padamu wahai ayahanda, kau akan temukan aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Ini ucapan insyaallah selalu melekat pada ucapan para anbiya, pada ucapan orang-orang saleh. Karenanya Nabi Muhammad ditegur oleh Allah, jangan sekali-kali kau berjanji kecuali kau sisipkan dalam janjimu kalau Allah berkehendak. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, dewasa ini terjadi pergeseran pada manusia dalam penggunaan insyaallah. Dan pergeseran ini bukan lagi sekedar tak berada, tapi sering mau ingin mengkambing hitamkan Allah. Diundang dia, dalam hatinya memang Pak mau datang ya ini. Dari awal sudah tidak ada tekad dan keinginan untuk datang. Tiba-tiba dia bilang, insya Allah ya. Maksudnya apa? Insya Allah tak datang itu. Sehingga sering sekali dalam percakapan manusia dewasa ini, kalau ada orang mengucapkan insya Allah, seakan-akan yang mendengar justru memahami, berarti tak jadi. Seakan-akan insya Allah itu digunakan sebagai tameng. Aku tak bisa datang, aku tak bisa kerjakan, aku tak bisa memenuhi janji karena Allah tak kehendaki. Padahal sebelum Allah tak menghendaki, dia memang tak mau mengerjakan. Nah, tentunya ini sesuatu bukan hanya buruk, tapi berdalih dengan kehendak Allah untuk menutupi ketidakkomitmenan yang ada pada diri. Seorang itu tentunya sebelum mengucapkan kata insya Allah, memang dalam hatinya ada komitmen, ada keinginan, ada kesungguhan untuk mengerjakan. Karena bagaimanapun juga ada porsi hamba dalam suatu peristiwa dan ada porsi Allah. Tak terjadi satu peristiwa kecuali ada usaha dari hamba dan ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu ini menjadi poin pertama yang penting dalam ayat ini. Bagaimana kita dalam setiap kegiatan hendaklah menggantungkan terjadi atau tak terjadi satu peristiwa, berlangsung atau tak berlangsung. Pertama, bagaimana kita komit untuk mengerjakan apa yang menjadi kewajiban kita. Tapi di sisi yang lain kita juga menyadari
wujudnya satu peristiwa tidak akan mungkin dapat terjadi kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya dan mengizinkan peristiwa itu untuk terjadi. Jamaah rahimakumullah, kemudian pada lanjutan ayat tadi, wadhkur rabbaka idza nasit. Ingatlah Tuhanmu kalau kau lupa. Ingatlah Tuhanmu kalau kau lupa. Bapak Ibu, lupa merupakan bagian dari sifat manusia. Bahkan dalam bahasa Arab, manusia itu dinamakan insan. Insan diambil dari kata nisyan. Ma summiyal insanu insanan illa linisyanihi. Tidaklah manusia itu disebut dengan insan kecuali karena manusia tempatnya lupa. Adam alaihissalam, manusia pertama, sudah berjanji sama Allah, Adam, jangan kau dekati pohon terlarang. Kalau kau dekati, kau makan dari buahnya, kau masuk dalam kelompok orang yang merugi. Yang terjadi apa? Lupa Adam. Fa'asa Adam rabbahu fanasi falam najid lahu azma. Adam bermaksiat kepada Allah. Dia makan dari buah pohon terlarang. Kenapa? Dia lupa akan janjinya sama Allah. Walam najid lahu azma. Kami tak melihat ada tekad yang cukup kuat, kata Allah, pada diri Adam untuk tak makan. Jadi sifat manusia ini lupa. Nah, ketika manusia lupa, apa yang perlu dilakukan? Wadhkur rabbaka idza nasit. Kalau kau lupa, ingatlah Allah. Minta kepada Allah agar apa yang kau lupakan Allah ingatkan kembali. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam Al-Quran lupa itu ada dua macam. Ada lupa yang datangnya dari Allah, ada lupa yang datangnya dari setan. Jadi kadang-kadang Allah menjadikan seorang manusia itu lupa untuk merahmati hamba itu. Coba bayangkan kalau hal-hal yang sedih dan menyedihkan dalam hidup ini tak bisa kita lupa. Berapa panjanglah momen kesedihan dan kegalauan kita dalam hidup. Tapi musibah yang berat, ditinggal orang terkasih, ditipu oleh rekan bisnis, dikerjai ini dan itu. Jadi kadang-kadang kita legowo, menerima. Kenapa? Lupa. Sengaja Allah lupakan. Coba bayangkan sesuatu yang menyakitkan itu tetap kita ingat. Ujungnya kita akan terus mendendam. Jadi Allah sengaja lupa. Bagian dari sifatmu wahai manusia, sifat lupa. Jadi Allah lupakan banyak hal. Dengan adanya lupa itu Allah berikan rahmat pada kita. Allah berikan rahmat kepada kita. Tapi jangan lupa, di sisi yang lain ada lupa yang datangnya dari perbuatan setan. Manusia lupa karena setan. Mana porsi lupa dari Allah, mana porsi lupa dari setan. Allah selalu memberikan lupa untuk kebaikan manusia. Tapi setan menjadikan manusia lupa dengan menyibukkannya dengan sesuatu yang lain, sehingga dia meninggalkan kewajibannya kepada Allah, meninggalkan kewajibannya pada sesama manusia. Disibukkan dengan main sehingga lupa sholat, disibukkan dengan bisnis sehingga lupa berzakat, disibukkan dengan ini dan itu sehingga lupa ibadah. Itu datangnya dari setan. Bahkan ketika Nabi Musa bersama muridnya Yusha bin Nun ingin mencari Khidir untuk berguru kepadanya, Musa dan Khidir, Musa dan muridnya sampai lupa makan siang.
lupa, bekal yang dibawa tertinggal. Apa kata Musa? Wa ma ansanihu illa syaitan an azkura. Tidaklah membuat aku lupa kecuali gara-gara setan. Setanlah yang membuat aku lupa. Jadi ada porsi lupa dari setan. Nah, baik lupa itu karena Allah atau lupa itu karena setan, kita disuruh wadhkur rabbaka idza nasi. Kalau kau lupa, cepat-cepat ingat Allah. Kalau memang lupa itu datangnya dari Allah, maka Allah ingin merahmatimu. Kalaupun lupa itu datangnya dari setan, Allah akan mengingatkanmu terhadap apa yang kau lupakan. Sehingga ketika kita ingat Allah, kita tidak sampai masuk dalam perangkap setan, ya, yang ingin membuat kita lalai akan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Wadhkur rabbaka idza nasi. Nah, yang susah apa? Udah lupa pula mengingat Allah. Ini dia. Bayangkan orang lupa, tapi dia lupa sama Tuhannya. Apa yang terjadi? Nasullah fa'ansahum anfusahum. Kalau manusia lupa sama Allah, Allah akan buat dia lupa kepada dirinya sendiri. Bayangkan Bapak Ibu, ada enggak manusia lupa pada dirinya sendiri? Ada. Dia pun lupa apa yang baik untuk dirinya, apa yang baik untuk keluarganya, apa yang baik untuk anaknya. Pikirannya kacau. Kenapa? Karena dia lupa kepada Allah. Lupa sholat, lupa puasa, lupa berzakat, lupa apapun kewajibannya kepada Allah tak dikerjakan. Bagaimana orang model yang demikian akan diberikan Allah taufik, bimbingan, kemudahan sehingga dia bisa menapaki jalan keselamatan. Jadi ini penting sekali. Wadhkur rabbaka idza nasi. Kalau kau lupa, cepat-cepat ingat Allah. Wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Setelah kau ingat Allah, apa yang kau lakukan? Katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku memberikan hidayah kepadaku agar aku lebih dekat kepada kebenaran daripadanya. Jadi ini kata-kata yang perlu untuk kita ucapkan kalau kita lupa. Asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Mudah-mudahan Tuhanku menjadikanku lebih dekat kepada kebenaran daripada posisiku saat ini. Sampai kita minta hidayah, minta petunjuk. Kalau orang sudah lupa, maka dia seperti kehilangan tuntunan. Dia seperti kehilangan arah, tak tahu apa yang mau dibuat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, memang secara kesehatan kadang-kadang ada hubungan yang selaras antara sifat lupa dengan faktor usia. Orang ketika bertambah uzur, bertambah umur, masuk pada usia lanjut, ya kadang-kadang keterbatasan memori. Dan Allah sudah sibuk itu di banyak ayat. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi potensinya. Apa yang dikurangi? Dikurangi kekuatan fisiknya, tak sanggup berdiri lama-lama, ya cepat capek. Termasuk dikurangi potensi akalnya. Kadang-kadang orang sudah lanjut usia, ingat dia kejadian tahun 70, 60, 50, tapi kejadian kemarin atau kejadian tadi justru dia lupa. Tak jarang faktor usia juga membuat orang bahkan lupa dalam sholat. Mau sholatnya, udah wudhu nggak tadi ya? Atau belum?
Udah sholat, udah berapa rakaat nih ya? Atau ini masih kurang? Berkali-kali dia wudhu, berkali-kali dia ngulang sholat karena lupa. Kalau lupa seperti ini, tentunya ini bagian dari ujian Allah. Ujian Allah. Bersabar kita, dan tentunya kata-kata waqul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Ini salah satu yang dapat kita ucapkan, minta kepada Allah supaya tetap terbimbing. Ya. Mudah-mudahan Tuhanku senantiasa membimbingku kepada kebenaran. Ini maknanya. Tapi tentunya satu hal yang menarik, Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya pernah mengatakan, apa kata Rasulullah? Rufi'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Diangkat pertanggungjawaban kepada Allah dari umatku 3 hal. Berbuat sesuatu karena salah, nggak punya ilmu gitu. Kita kerjakan sesuatu salah, nggak ada pertanggungjawabannya sama Allah. Yang penting kita mau terus belajar. Yang kedua, karena lupa. Yang ketiga, karena dipaksa. Diancam. Kalau kau nggak buat begini, nanti anakmu dibunuh. Atau kalau kau tak dibuat begini, nanti kau akan dilakukan ini dan itu. Ada ancaman, terpaksa kita melakukan sesuatu yang tak kita inginkan. Pertanggungjawaban itu di hadapan Allah, Allah angkat. Karena salah, karena lupa, karena dipaksa. Tapi dipaksa di sini haruslah paksaan yang sifatnya apa? Menyangkut keselamatan jiwa. Cuma dipaksa-paksa, tidak terlalu membahayakan, ya orang harus melawan. Nah, jadi intisannya apa? Lupa itu salah satu sebab Allah turunkan rahmat dan kasih sayang. Coba bayangkan, kadangkala bertambah usia, jadi sering lupa. Ini sebenarnya cara Allah. Untuk apa? Untuk mengekspresikan rahmat dan kasih sayangnya kepada hamba yang bersangkutan dengan diberikan lupa. Tapi begini juga lah, kapanpun kita lupa, ingatlah Allah. Berdoalah padanya sambil mengatakan, wa qur rabbi fa'asa rabbi ayyahdiyani li aqraba min hadza rasyad. Mudah-mudahan Tuhanku memberikan hidayah kepadaku supaya aku lebih dekat kepada kebenaran. Ini tentunya harapan kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala tanamkan keyakinan kita, dan kita pun tidak lupa untuk mengucapkan insyaallah terhadap apapun komitmen yang sudah kita buat untuk kita kerjakan di masa yang akan datang. Demikian apa yang dapat disampaikan sebagai kupasan ayat surah Al-Kahfi ayat 23 dan 24 di pagi hari ini. Sebelum saya tutup, tentunya kita buka kesempatan tanya jawab dan diskusi. Yang mau bertanya, berkomentar, dipersilakan. Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Insya Allah ini kan kadang-kadang orang sekarang suka meresetkan arti dan maksud yang dia tidak selaras. Kalau kita jelaskan. Baik. Bapak Ibu rahimakumullah, ada satu sikap dan akhlak yang diajarkan dalam agama yang ini sangat penting sekali.
dalam merawat keutuhan rumah tangga dan persahabatan serta silaturahmi antar kerabat. Nama akhlak ini adalah at-taghaful. Taghaful ini apa? Artinya apa? Cepat melupakan. Artinya kita tidak terlalu memperkarakan sehingga rentetannya panjang untuk sesuatu yang kadang-kadang perlu kelapangan dada untuk ya bisa menyikapi kekurangan yang ada pada orang lain, termasuk pasangan hidup kita. Di sini kadang-kadang jengkel tadi kan berangkat dari rasa kesal. Rasa kesal kita terhadap apakah pasangan hidup kita, apakah mitra kerja kita, atau siapapun yang berinteraksi pada kita. Karena ada kesenjangan antara ekspektasi dan harapan dengan apa yang dia buat. Ya, kita berharap dia begini. Ternyata yang dia buat jauh dari harapan. Muncullah rasa kecewa dan jengkel. Kenapa? Dia bisa buat gitu. Kenapa dia nggak buat? Jadi satu sisi, disinilah penting sekali kita menyadari tidak terwujudnya sesuatu itu bukan semata-mata ya karena ketidakmampuan seseorang. Ada kadang-kadang ketidakmauan. Kenapa nggak dia buat begini? Memang nggak mau dia, tapi dia bisa. Tapi ada juga orang yang mau, tapi ada sesuatu yang membuat apa yang diinginkannya itu nggak terwujud karena Allah nggak kehendaki. Maka dari itu, disinilah kita pun, ya, yang mungkin jengkel, kecewa, marah, kesal kepada sesuatu karena nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, harus kita pahami juga esensi insya Allah. Sebenarnya boleh jadi bukan karena ketidakmauan, ya, bukan karena tidak mau dia buat, tapi boleh jadi ada hal di luar dirinya yang membuat itu tidak dapat terwujud. Yang mungkin dalam pandangan sekilas kita kesal, kita nggak suka, tapi boleh jadi di balik yang tak kau sukai ada kebaikan untukmu. Boleh jadi di balik apa yang kau benci ada kebaikan bagimu. Nah, jadi di sini makanya sikap taghaful artinya apa? Cepatlah kita ya dalam pengertian tidak terlalu memperpanjang perkara dalam perselisihan. Kalau mungkin kita sadar dan kita yakin bahwasanya tiap orang itu punya kekurangan pada dirinya, ya, sehingga bisa terjadi. Nah, pada praktik di masyarakat saat ini, seperti Ibu katakan, orang memplesetkan penggunaan insya Allah ini dari makna yang sebenarnya. Makna yang sebenar apa? Keyakinan tidak ada sesuatu apapun yang dapat wujud di alam semesta ini kecuali kalau Allah berkehendak. Tapi realitanya apa? Orang mengucapkan insya Allah seperti saya katakan tadi untuk menutupi ketidakkomitmenannya. Jadi seharusnya mengucap insya Allah setelah dalam hati, ya aku akan lakukan. Tapi bisa wujud, bukan hanya ada keinginanku, ada juga izin dari Allah. Baru insya Allah. Zaman sekarang orang dari janji pun udahlah nggak apa-apa, berjanji aja itu. Nanti nggak usah kita buat. Tapi dia tutupi ketidakkomitmenannya itu dengan kata-kata insya Allah. Seakan-akan dia mau salahkan Allah. Ya aku nggak datang bukan karena aku nggak mau, Allah nggak mengizinkan. Tapi sebenarnya Allah dari mana dia Allah bisa izinkan? Kalau memang dari lubuk hatinya yang paling dalam pun tak ada komitmen dan keinginan untuk memenuhi apa yang dijanjikan. Nah, disinilah problemnya. Jadi banyak orang gunakan kata insya Allah sehingga dipahami oleh orang lain. Oh, kalau dijawab insya Allah nggak jadi lah berarti itu. Karena kebanyakan yang mengucap insya Allah tidak disertai dengan komitmen dalam hati untuk mengerjakan apa yang diminta.
Tapi yang dimaksudkan oleh ayat apa? Pertama, kalau kau mau mengerjakan sesuatu apapun, udah komitmen pun kau dalam hati mau mengerjakan, yakinlah nggak bisa wujud kalau Allah nggak kau sertakan dalam perbuatan. Nggak kau sertakan dalam perbuatan. Kenapa? Karena terwujudnya satu peristiwa bukan hanya karena faktor usaha manusia, tapi ada faktor juga yang datangnya dari Allah. Ini harus kita paham. Sehingga saya katakan tadi, kalau orang mau gunakan kata insya Allah, komit dulu dalam hati, baru ucapkan insya Allah. Jangan dari awal enggak komit, tapi dia tutupi ketidakkomitmenannya itu dengan kata-kata insya Allah. Untuk nyalahkan Tuhan nanti. Ya bukan aku tak mau, tapi Allah yang tak mau. Dari mana kau tahu Allah tak mau? Kalau dari awal pun manusia tidak ada tekad dan keinginan yang kuat untuk memenuhi apa yang dijanjikannya. Allah. Demikian. Baik Bapak Ibu, silakan terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. 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 Tentunya pada kasus pertama, semakin seorang itu jujur sampaikan, lebih baik dari awal. Memang kalau di jadwal dia nggak mungkin datang karena dia ada agenda lain, disampaikan, mohon maaflah, saya sangat ingin pergi tapi sudah ada agenda. Ya, dibandingkan dia istilahnya meninabubukkan yang mengundang, tapi pada akhirnya ujungnya kecewa. Ya, kecuali memang berangkat itu pun belum pasti juga. Memang ada rencana, tapi belum tahu juga ini. Masih menggantung. Karena boleh jadi rencana itu pun bergantung pada terpenuhinya faktor-faktor lain misalnya. Jadi kalau memang dari awal kita tidak mampu untuk berhadir, lebih utama kita sampaikan kepada seorang itu alasan. Dibanding dalam hati kita bilang, oh ya saya pasti pergi insya Allah, tapi dalam hati memang sudah ada keinginan untuk tak pergi. Dengan berkedok kata insya Allah tadi. Jadi untuk yang kedua, dalam surah Al-Kahfi tadi, doa ya, yang dibacakan oleh Ashabul Kahfi, ya, tentunya doa ini baik sekali. Doa yang pada esensinya meminta petunjuk kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Ya, kata-kata wahayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, siapkanlah kepada kami petunjuk supaya kami tahu mana yang benar, mana yang salah. Manusia itu apapun perbuatannya sangat dipengaruhi oleh cara pandangnya. Kalau cara pandangnya salah, pasti perbuatannya salah. Tapi kalau cara pandangnya betul, ini juga akan berpengaruh banyak pada perbuatannya menjadi ikut betul. Jadi doa-doa itu mulai kita baca supaya kita makin tepat dalam membuat suatu keputusan. Kita minta bantuan pada Allah. Wahayyi lana min amrina rasyad. Ya Allah, siapkanlah untuk kami kecerdasan yang dengannya kami bisa mengetahui mana yang benar dan mana pula yang salah. Demikian. Baik. Sama kita tutup majlis ini dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil adh-dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.